Perkenalkan, nama saya Syafira Nadia, NIM 18042202. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas dengan Ibu Yulia, yaitu tugas pemberdayaan masyarakat pada pertemuan 14. Di sini saya akan membahas mengenai indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat dan juga faktor penyebab kegagalan pemberdayaan masyarakat. Mengenai materi pertama, yaitu indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat, untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak, sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan, misalnya keluarga miskin, yang perlu dioptimalkan. Selanjutnya, dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. 5 dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci mengenai masing-masing dimensi. Mengenai dimensi yang pertama, yaitu kesejahteraan, dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya yaitu akses. Dimensi akses ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya tersebut. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dipunyai oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai pusat dan pinggiran sumber daya yang berupa berbagai kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kesadaran kritis. Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamnya yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah. Selanjutnya yaitu mengenai dimensi partisipasi. Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian, maka kepentingan mereka tidak terabaikan. Selanjutnya, mengenai kontrol. Dimensi kontrol ini merupakan keberdayaan dalam konteks ini merupakan sebuah lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi haknya. Bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki pada dimensi kontrol ini. Selanjutnya, materi pembahasan mengenai indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu berkurangnya jumlah penduduk miskin. Yang kedua, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. Yang keempat, meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin yang memenuhi kebutuhan sosial dasarnya. Tentang materi kedua yaitu faktor penyebab kegagalan pemberdayaan masyarakat. Menurut Suryanto tahun 2007 dalam Muslim, salah satu penyebab kegagalan membangun kemandirian masyarakat adalah suatu kesalahan dalam menemui kendali faktor penyebab kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan faktor ekonomi atau rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut faktor seperti faktor budaya, faktor geografi, dan masih banyak lain sebagainya sehingga tidak mudah direncanakan.
Sementara, menurut IASA, mengatakan bahwa faktor penyebab kegagalan program pemberdayaan masyarakat dikarenakan ada dua faktor. Yang faktor pertama, terbatasnya keterampilan dan pengetahuan juga bisa menyebabkan berkurangnya peluang bagi orang miskin yang ingin mengikuti program. Karena dengan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan dapat berpengaruh pada keberhasilan suatu program. Yang kedua yaitu sikap petugas lapangan yang kurang serius dalam melakukan pendataan terhadap jumlah pendapatan yang dapat dari orang miskin dan menghasilkan banyak data yang tidak valid. Hal ini menjadikan data rujukan yang dijadikan acuan program pemberdayaan menjadi tidak tepat sasaran, yaitu masyarakat miskin keberdayaannya memilih sasaran atau lokasi yang memungkinkan keberhasilan berakibat pada pemilihan lokasi yang tidak tepat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.